Nah, tadi saya katakan begini, bagaimana sebelum sikap kita ya. Tadi dikatakan banyak kan orang menolak memboikot sholat Jumat. Seolah-olah perintah negara itu bagaimana perintah negara ini bertentangan. Kok negara melarang Jumatan? Kan sudah populer kan cerita itu. Sudah bagaimana populer cerita bahwa jangan hujan saja boleh sholat jamak, sholat qashar. Dulu ada banjir saja, itu Bilal bin Rabah ya, radhiyallahu an, adzannya itu tidak tidak hayya 'alas sholat, tidak. Ala shollu fi buyutikum. Ayo kamu sholat di rumah saja. Padahal tidak ada hubungannya dengan nyawa atau apa kan. Dengan wabah itu. Hanya orang terancam nanti kepleset atau apa. Kenapa? Karena ada sabda Nabi, inna dina yusrun, agama itu gampang. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Falah misalnya mau nikah. Tidak punya mahar, dia maharnya cuma cangkul. Boleh itu. Maharnya cangkul ini. Boleh. Yang penting bernilai material, ya kan? Saya enggak punya mahar, maharnya hanya tusuk gigi misalnya. Boleh, tapi 3 truk misalnya. Keren itu. Bisa diuangkan kan tusuk gigi itu. Maharnya mengajarkan doa misalnya. Boleh, doanya apa? Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma khalaqtana. Ya kan? Doa apa itu nanti teman-teman melacak sendiri gitu ya. Itu doa yang sangat keren. Itu doa andalan itu. Coba kita juga bisa perhatikan surat Al-Hajj 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini tidak mempersulit kita. Salah besar ya kan? Salah besar kalau dikatakan agama mempersulit kita. Itu keliru. Tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Jadi kenapa kita harus merasa sok agamis? Sok menjadi satpamnya agama, satpamnya fikih misalnya. Misalnya begini. Ustadz Yani mengatakan, Pak, saya tidak bisa sholat sambil berdiri. Loh kenapa? Karena kalau malam saya sering olahraga panjat pohon. Yang tidak terlalu tinggi tapi melelahkan saya. Hasil dari saya memanjat pohon, anak saya 12. Boleh tidak sholat sambil duduk? Boleh. Panjat-memanjat ini tentu ada yang lihai, ada yang tidak. Dan seterusnya. Baik, itu beberapa peristiwa yang bisa kita potret tadi ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau terjadi musibah itu? Tadi dikatakan manusia ini pada prinsipnya sudah ahlu sunnah, tawassut wal i'tidal, tasamuh. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu tawassut itu apa sih? Coba saya bacakan ya. Ini dari buku yang sangat populer. Tawassut itu apa? Huwal mauqiful wasat al-qa'im ala asasil adalah wa muhawalatul ibti'ad an jami'i iskalit tatarruf. Maknanya apa? Coba kita maknai begini dalam bahasa Madura. At-tawassut huwa al-mauqiful wasat, moderate attitude. Al-qa'im ala asasil adalah, which is based on principle of justice, yang berbasis pada keadilan. Kemudian wa muhawalatul ibti'ad, and endeavors to avoid, dan berupaya untuk menjauhi ya, ibti'ad, an jami'i iskali tatarruf. Any kind of approach which extreme in nature. Nah, katakanlah begitulah maknanya. Adalah sikap moderat yang berdiri pada satu basis, satu prinsip adil serta berupaya untuk menjauhi segala bentuk tatarruf. Beragama ini Anda jangan lebih semangat dari Allah ya. Jangan lebih semangat dari Kanjeng Nabi beragama. Sok membela agama dan sebagainya. Agama itu mudah. Nah, hadis Nabi begini, kalau Anda sengaja mempersulit agama, nanti dampaknya kan begini. Dampaknya akan begini. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Itu Sahih Bukhari 39 atau Nasa'i 5034. Kalau kamu memberat-beratkan agama, kamu akan disiksa oleh agama. Coba ngaji fikih dulu. Ngaji fikih dulu sebelum saya baca tafsir sedikit ya. Kata fikih itu begini. Idza wujidan nas fasammal maslahah. Teksnya begitu. Coba kita. Kalau ada nas, maka di sanalah maslahat. Ini kita ngaji fikih lah sedikit ya. Idza wujidan nas. Nah. Sudah. Idza wujidan nas sama saja.
Kalau ada nas, maka di sanalah fasammal maslahat. Kalau ditemukan nas, ya di sanalah maslahat itu. Kalau ada nas, ada maslahat. Sudah itu. Kemudian sekarang kalau tidak ada nas, bagaimana? Coba corona kan ada orang banyak cocokologi. Corona ada di mana itu. Nah, sudah ada ini. Corona begini dan sebagainya kan. Itu tidak ngaji fikih. Kalau sudah ditemukan nas, ya di sana maslahat. Kalau nasnya tidak ada. Bikin yayasan ada nggak nasnya itu? Mendirikan sekolah, tidak ada nasnya. Jangan cari dalil apa dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu simpel itu. Kemudian, kalau sudah ditemukan maslahat, wa iza wujidatil maslahah, fasamma, maka di sanalah syar'ullah. Maka di sanalah syariatnya Allah itu. Maslahat itu apa? Jangan sholat di masjid, jangan kumpul-kumpul, social distancing, itu kan maslahat itu. Ya di sanalah syariat. Coba saya tanya, Pancasila maslahat enggak? Jawab, Pancasila maslahat enggak? Kalau maslahatnya sudah syariat itu selesai. Sudah selesai. Islam Nusantara maslahat atau tidak? Ya selesai di syariat itu. Hal tukhalif anis syariah, bertentangan atau tidak dengan syariat. Wa hal tuwafiq bis syariah, cocok atau tidak dengan syariat. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan. Kalau cocok ya selesai. Fahiyya syari'atu bi'ainiha. Dia sudah menjadi syariat dengan sendirinya. Nah, maka tadi itu ya jelas ya. Wala yushaddaddin ahadun, kalau ada seseorang yang memaksa-maksa, memberat-beratkan agama, dia sendiri akan kepayahan dan kelelahan. Dan agama itu santai, Allah itu asy-syakur, Allah itu maha menerima, maha memaklumi, maha membalas budi. Selesai itu. Larangan kumpul itu maslahat atau tidak? Makanya di sini banyak orang gagal paham. Menurut saya, hemat saya, orang yang takut corona, dia lebih takut Allah daripada yang berani pada corona. Coba ngaji hikam itu. Mana makom asbab, mana makom tajrid. Ya kan? Hikmah kedua. Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni. Bagaimana itu kan? Asbab itu apa? Sudah kita ini manusia. Jasmani kita harus asbab. Bahwa rohani kita tajrid. Asbab itu bagaimana sih? Ya hidup dengan cause and effect. Hukum kausalitas. Kenapa di Amazon banyak anaconda? Karena itu jangan ke sana. Kenapa saya bodoh? Karena itu belajar. Selesai itu sebab akibat itu. Nah, kemudian kalau tajrid Anda tidak perlu itu. Sudah saya pasrah ke Allah saja. Kalau Anda wali silahkan. Kalau Anda nabi silahkan itu. Kalau Anda nabi bukan wali, bukan ulama juga bukan. Anda hanya kenal agama 2 hari yang lalu dari Google, dari YouTube, lalu Anda sok lebih agamis dari agamawan daripada ulama. Ya, fantasi risa'ah. Nah, itu dia. Baik, sudah paham di situ ya. Baik, sekarang kita baca tafsirnya. Tadi kan kata kuncinya nanti justru orang yang takut corona. Takwa itu apa sih? Coba saya tanya, takwa itu apa sih? Kita ambil definisi umum, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah Allah ya, dan pada saat yang sama menjauhkan kita dari segala larangan-larangannya. Awamir itu ada yang qauliyah, ada yang teks, ada di Quran dan di hadis. Betul nggak itu? Perintahnya Allah itu loh. Ada yang di Quran dan di hadis, betul kan? Perintah-perintah Allah itu. Itu kan definisi takwa kan itu kan? Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sudah, berarti itu bersifat nas. Idza wujidan nas. Ada awamirnya Allah itu yang bersifat maslahat, berarti sunnatullah. Artinya apa? Gampang memahami. Nahdiyah di seluruh dunia. Yang bersifat maslahat itu apa? Yang bersifat sunnatullah itu apa? Anda tidak bisa pintar kecuali belajar. Allama bil qalam itu. Bahwa nanti ada allamal insana malam ya'lam, ada ilmu laduni soal lain. Kalau mau sehat, ya jaga kesehatan. Artinya begini, maka betul di Quran ada ayat bagaimana itu. Allah wa Rasulullah bil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Nabi mutlak ya.
Aulil amri minkum itu muqayyad, taat juga kepada pemimpin. Artinya apa? Taat kepada Allah dan Nabi ini beragama, taat kepada pemimpin berarti bernegara. Kita tidak bisa bernegara dengan baik, kita tidak bisa beragama dengan baik tanpa bernegara dengan baik. Sebagai bukti kita taat kepada Allah dan Nabi, kita taat pada pemimpin. Pemimpin di Indonesia siapa? Ya presiden sampai RT. Artinya apa? Anda taat pemimpin berarti taat Quran. Paham bukan? Paham nggak? Justru takut corona, takut menyebarkan, Anda tertular dan lantas menyebarkan pada orang lain. Anda orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Anda punya derajat muttaqin. Yang sok berani corona itu yang nggak paham takwa. Itu fikih tingkat dasar di pesantren itu, makanya ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak emosional, santai. Ilmuwan itu santai, tetap santai. Paham ya tadi ya? Baik, apa tadi tawassud itu apa? Al-mauqiful wasat al-qa'im ala asasil adalah wa muhawalatul ibjal an iskali tatarruf. Justru sok berani pada penyakit apa dan sebagainya, sok menantang. Itu tatarruf. Kenapa sih banyak yang fatalistik, banyak yang jabariyah? Baik.